Assalamualaikum. Nah. Dah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan sama Allah untuk belajar ke sekolah. Alhamdulillah, makanya kita harus bersyukur. Ya, banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, pada hari ini kita bisa bertatap muka. Bertatap muka di sini, bertemu teman-teman satu sekolah untuk belajar dan menimba ilmu di sekolah yang kita cintai ini. Ya, silakan sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Ya, berdoa supaya apa yang kita kerjakan, kita lakukan pada kesempatan pertemuan ini dia bernilai ibadah. Ya, ibadah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sama Allah. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Jabra, bermadra, gabra, berdoa mulai. Lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan tertinggilah kecerdasanku. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan lancarkanlah lisanku agar mereka mengerti akan perkataanku. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita yang terdahulu. Ya, silakan dibuka bukunya tentang apa? Tentang surat Al-Ma'un. Nah, silakan dibuka dulu. Nah, nanti Bapak tayangkan PowerPoint-nya, nanti kamu lihat dan perhatikan apa Bapak ya. Nanti kita baca bersama-sama supaya kita dapat dan hafal dengan surat Al-Ma'un ini. Ya, Al-Ma'un itu merupakan bagian dari Al-Quran. Pernah baca Quran? Sudah pasti semuanya sudah pernah baca Quran kan? Quran di mana belajar Qurannya? Mungkin ada yang di musola, di TPA, apa mana lagi nak? Di surau, ya kan? Mungkin lebih rajin lagi supaya kita dapat pelajaran dari Al-Quran. Karena kita sebagai umat Islam harus mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan pedoman kita. Ya, kalau kita tidak punya pedoman, kalau hidup ini kalau tidak punya arah, pedoman itu sama dengan arah. Tidak ada arah tujuannya, nanti kita akan tersesat. Makanya kita harus mempelajari Al-Quran sama dengan buku. Kalau tidak ada buku panduannya, nanti kita akan kemana-mana pergi pelajaran kita.
Nah, begitu juga dengan Al-Quran. Kalau dalam hidup kita harus punya pedoman, nak. Ya, harus punya pedoman. Kalau tidak ada pedoman, nanti hidup kita nanti akan terjerumus ke hal-hal yang negatif yang akan merugikan diri kita. Ya, yang tidak hadir, semuanya hadir kan? Semuanya berapa orang? 15. Ya, 15 tadi ya. 15. Kelompoknya sudah dibagi, udah dibagi per kelompoknya, namanya kan udah. Ya, kemudian nanti Bapak tayangkan ini ya tentang surat Al-Maun. Sebelumnya supaya kita supaya bersemangat ya, lebih bersemangat lagi untuk belajar, Bapak punya pantun untuk kamu. Nah, ini pantunnya. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak, nak? Enggak kelihatan. Bapak besarkan aja ya. Bapak besarkan. Mana nih? Bapak besarkan dulu ukurannya. Ini ya. Nah, udah kelihatan? Udah kelihatan kan? Udah besar ya kan? Nah, ini pantunnya. Bapak bacakan ya. Karena pantun ini bagian dari literasi. Ya, literasi. Pergi ke pasar membeli ikan. Tak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita ucapkan masih bisa kita berjumpa hari ini. Kan bagus itu, nak. Pantun yang kedua, ya, jahit pakaian dari kain untuk dipakai ketika lebaran. Jadilah kamu anak yang rajin, banyak ilmu, banyak teman. Ya, itu sebagai motivasi bagi kita. Walaupun itu sebuah pantun, ya, karena pantun itu merupakan bagian dari kebudayaan kita. Ya, walaupun itu sebuah pantun, tapi akan menambah semangat kita untuk belajar, nak. Ya. Apalagi sekarang ini zamannya sudah memakai teknologi canggih semuanya kan? Tapi jangan sampai kita lupakan adat istiadat dan budaya kita. Kita harus bisa berpantun itu. Pantun itu merupakan bagian dari kita. Ya, dari dulunya. Udah selesai nih? Udah ya pantunnya. Lanjut lagi, Bapak buka sekarang tentang pelajaran kita. Ya, ini khusus pelajaran kita. Ada nih. Kelihatan? Kelihatan ya. Nih, pelajaran kita sekarang itu. Nih tentang surat Al-Maun. Surat Al-Maun itu bagian dari Al-Quran. Itu yang Pak terangkan tadi, bagian dari Al-Quran. Bagian dari Al-Quran itu yang mana isinya nanti yaitu tentang menyayangi anak yatim. Pernah temu anak yatim? Pernah kan? Apa itu anak yatim? Yang tidak punya ayah atau tidak punya bapak? Sama aja kan, tidak punya ayah atau tidak punya ibu? Tidak punya ayah. Ya, yang yatim itu yang tidak punya ayah. Ada namanya ya lagi yatim tidak punya keduanya. Anak bapak punya? Alhamdulillah, masih bersyukur sama Allah. Kalau bapak, ayahnya sudah meninggal, anak yatim bapak kan? Tuh. Kalau bapak anak yatim, ya ibu masih ada, masih bersyukur kita kepada Allah. Kita masih ada ayah dan ibu. Ada di luar sana yang tidak punya ayah dan punya ibu lagi, nak. Contohnya orang yang di perang di Palestina itu, ya kan? Susah mereka hidupnya. Apalagi kita di sini masih bisa belajar. Sedangkan mereka di sana di Palestina itu belajar saja tidak
Tidak bisa mereka, ya, tidak bisa. Kenapa? Karena dalam kondisi perang, ya, perang, belajar tidak bisa. Tapi mukjizatnya, dahsyatnya mereka sudah hafal Al-Quran. Kalah kita sama orang-orang di Palestina itu, padahal mereka sedang perang. Pernah lihat enggak di televisi atau di YouTube atau lain sebagainya, media sosial itu, bagaimana anak-anak yang di Palestina itu, padahal dia sedang sakit, dia hafal Quran. Kalah kita sebenarnya sama mereka. Ya nak ya, mereka itu walaupun dalam kondisi perang, mereka hafal Quran. Ya, hafal Quran mereka. Kita satu juz saja susah kan? Itu makanya harus bersungguh-sungguh kita untuk belajar, apalagi kita kondisinya tidak sedang perang. Ya, makanya lebih rajin lagi kita untuk meningkatkan isi pengetahuan dalam kepala kita, nak. Ya. Dah paham itu? Ya, paham ya. Kemudian anak yatim, surat Al-Maun. Nah, lanjut lagi. Coba dibuka bukunya dulu, buku LKS-nya tentang surat Al-Maun. Sudah dibuka? Nah, surat Al-Maun itu merupakan bagian dari Al-Quran. Urutannya dalam dalam Al-Quran itu yang ke-107. 107 dalam urutan Al-Quran. Kemudian jumlah ayatnya ada 7 ayat surat Al-Maun itu. Ya, surat Al-Maun. Ya, kemudian ini ya, untuk pembelajaran surat Al-Maun ini ada yang perlu kita capai, perlu kita kuasai ya dalam pelajaran surat Al-Maun ini. Nah, ini dia itu ya tentang surat Al-Maun. Yang pertama, kita meyakini surat Al-Maun sebagai firman Allah yang benar. Nah, berarti Al-Quran itu merupakan bagian dari firman Allah, perkataan Allah ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lalu disampaikan kepada kita umatnya. Makanya sampai sekarang surat Al-Maun ini terjaga, makanya sampai kepada kita. Makanya ada orang yang menjaga, makanya tahfiz. Orang yang hafiz Quran menjaga hafalan. Kalau enggak mungkin hafalan dari zaman Nabi mungkin sudah hilang dia kan. Cuma dalam kepalanya aja diingat, makanya ditulis supaya enggak hilang. Makanya dicetaklah Al-Quran supaya dia enggak hilang. Orang yang hafal, nanti orang yang hafal itu tentu dia akan meninggal dunia. Meninggal dunia. Kalau tidak meninggal dunia, dia lagi siapa yang hafal Quran? Ya kan? Makanya dia ditulislah Al-Quran itu. Nah, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ditulislah Al-Quran itu supaya dia nanti tidak hilang. Ya, ada penerus-penerus, generasi penerus menghafal Al-Quran itu. Nah, kalau enggak nanti hilang dia. Ya. Nah, ini yang pertama, tujuan pembelajaran kita. Yang kedua, terbiasa membaca surat Al-Maun dengan benar. Nah, nanti kita bukan hanya sekedar membaca Al-Quran saja, tapi juga harus bisa kita Al-Quran itu dibaca dengan benar, dengan tepat dan betul. Ya, karena Al-Quran itu bukan hanya dibaca saja, tapi ada kaidahnya, cara membaca Al-Quran, ada tata tertibnya, ada adabnya, ya. Bukan hanya kita membaca saja, tapi ada tajwidnya, ya. Mempelajari Al-Quran itu bukan hanya membaca saja, ya. Ada di dalamnya tajwid, ada lagi asbabun nuzul namanya. Nah, kemudian ada lagi tanda-tanda bacanya, bukan hanya sembarang baca. Namanya ulumul Quran. Nanti itu kalau di di universitas kamu akan mempelajari itu ya waktu kuliah.
Kalau sekarang hanya pokok-pokoknya saja yang kamu pelajari, tajwidnya seperti ikhfa, idgham. Pernah pelajarinya di TPA? Pernah enggak? Pernah mungkin ya. Pernah. Ya, karena di TPA itu dibelajarkan, atau TPA di musola, di masjid kan diajarkan tajwidnya. Nah, yang kemudian melafalkan surat Al-Maun dan benar. Nah, bersama tadi harus kita bacanya harus benar. Nah, nanti kita belajarnya sesuaikan dengan makhrajnya. Makhraj itu artinya tempat keluarnya huruf hijai, hiya. Nanti jangan sampai kita baca huruf H dibaca kho. Nanti kita bedakan, ya. Nanti jangan H itu banyak macamnya kan? Itu dalam Al-Qur'an. Jangan dibedakan nanti bacaannya itu. Ya, jangan bacaannya yang lain-lain. Kemudian mengartikan. Mengartikan surat Al-Maun. Ya, mampu mengartikan surat Al-Maun. Kemudian nanti menjelaskan isi pokok. Isi pokok dari surat Al-Maun, apa aja kandungannya, apa saja makna ayat Al-Quran surat Al-Maun tadi itu, ayat yang 7 ayat tadi itu. Nanti kita pelajari satu persatu. Kemudian nanti kita akan menghubungkan ayat Al-Quran dengan perilaku kita sehari-hari. Nanti bagaimana perilaku kita, sesuai enggak dengan surat Al-Maun itu? Ya, cocok enggak? Bagaimana kita nanti mencocokkan dengan perilaku kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita harus bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dalam surat Al-Maun. Tentu ada tujuannya, ada makna kandungannya, perintahnya yang Allah berikan kepada kita. Kemudian mempraktikkan hadis. Nanti kan ada hadisnya tentang menyayangi anak yatim. Nanti itu lanjutan pertemuan berikutnya itu nak. Ya, kita lanjut lagi. Yang kedua, ini konsep yang akan kita pelajari, peta konsep namanya, surat Al-Maun. Nanti kita membacanya bersama-sama, kemudian menulisnya, mengartikannya, kemudian menghafalnya, kemudian pesan pokok, isi dari kandungan surat Al-Maun itu. Ya, lanjut. Ini lagi. Ini ya. Ini surat Al-Maun itu ayat 1 sampai 7. Bapak perbesar ya, supaya kita bisa membacanya. Mungkin di ada di dalam bukunya ada nak? Ada ya. Aduh, tertutup dia ya. Tertutup. Udah kelihatan? Kelihatan? Kelihatan ya. Udah kelihatan kan? Coba kita baca bersama-sama dulu surat Al-Maun ini. Ikuti bacaan Bapak. Ya, silakan sambil nengok bukunya, kan ada di dalam buku. Kita baca sesuai bacaan Bapak supaya nanti makhrajnya, bacaannya benar. Ya, nanti kamu lihat dalam bukunya itu bagaimana cara membaca huruf dan ejaan dalam surat Al-Maun. Ikuti Bapak ya. Kita mulai dengan ta'awuz. Bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ulangi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat kedua. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Ulangi.
Faza. Ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat keempat, fawailul lil musallin. Kelima, allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Nah, bagus. Siapa yang bisa bacanya satu orang aja? Siapa yang mau bacanya ke depan? Satu orang. Siapa yang mau? Nggak ada yang mau? Nah, kalau nggak mau, kenapa? Udah hafal belum? Coba kita baca sekali lagi ya. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Nah, itu ayatnya ya. Ini ayat dari surat Al-Ma'un. Kita lanjut lagi. Nah. Ini artinya supaya kita memudahkan menerjemahkannya, mengartikannya. Nanti ada namanya mufradat. Mufradat itu adalah kosakata supaya kita memudahkan kita untuk menerjemahkan dari surat Al-Ma'un. Ini kosakatanya nak. Ya, kosakatanya di dalam LKS ada? Ada. Kita bacakan ya. Aro'aita artinya tahukah kamu. Kemudian yukazibu. Apa artinya? Orang yang mendustakan. Yukazibu. Kazab artinya orang yang mendustakan. Kemudian fazalika. Ada situ? Artinya maka itulah. Maka itulah. Kemudian yadu'u. Ada dalamnya nak? Tidak ada? Yadu'u artinya menghardi. Kemudian wala yahuddu. Ada? Artinya dan tidak mendorong. Kemudian allazi artinya apa? Orang yang. Kemudian biddin artinya agama. Allazi artinya orang yang.
Kemudian yatim artinya anak ya, anak yatim. Kemudian ala ta'ami artinya apa? Memberi memberi makan. Memberi makan siapa di sini? Maksudnya memberi makan anak ya, anak yatim. Nah, lanjut nih. Kemudian fawailu. Ada di dalam bukunya, Nak. Fawailu itu artinya mana nih? Fawailu maka artinya celakalah. Maka celakalah. Kemudian ini aslis sholat artinya orang yang sholat. Kemudian allazinahum mereka itu. Artinya supaya memudahkan kita. Nah, ini lanjut lagi. Nih lanjut kosakatanya, mufradatnya. An sholatihim artinya terhadap orang yang sholat. Kemudian allazinahum orang-orang yang. Kemudian wayamnaun artinya orang yang enggan, enggak mau. Kemudian lalai sahun artinya lalai. Yuraun artinya orang yang ria. Kemudian memberi bantuan al-maun. Berarti di sini dari akhir ayat ini al-maun sesuai suratnya artinya memberi bantuan atau pertolongan artinya. Atau arti dari al-maun itu tadi adalah barang yang berguna. Itu kosakatanya supaya kita mudah untuk menghafal arti atau terjemahan dari surat Al-Ma'un ini. Ya, lanjut lagi. Tadi udah ya. Sekarang kita baca terjemahannya. Mana terjemahannya nih? Ini. Nah, ayat 1. Dari bismillah. Mana nih? Nah, dari bismillah kita artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang ayat pertama. Ara'aitallazi yukazzibu biddin. Artinya apa? Tak. Nah, ayat kedua, fazalikallazi yad'ul yatim. Artinya apa? Orang yang menghaji anak yatim. Bagus. Yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lanjut ayat 4. Fawailul lil musallin. Nah, celakalah orang yang sholat. Ayat kelima. Allazina hum an sholatihim sahun. Nah, bagus. Ayat ke-6. Allazina hum yura'un. Yang ke-7. Fawayamna'unal ma'un. Udah dapat gambarannya belum? Maksud isi pokok dari surat Al-Ma'un itu. Ya kan? Karena kita sudah membaca dari arti terjemahan dari surat Al-Ma'un ini, Nak. Ya, supaya kita paham. Itu ialah gunanya yang tadi itu. Ya. Nah, nanti ini berikutnya ya. Sekarang Bapak sudah dibagi tadi kelompoknya udah kan? Sekarang kita tugas per kelompok, nanti kamu kerjakan per kelompok, harus diskusi nanti tentang surat Al-Ma'un ini. Nanti ada amplop 4 ini, 4 kelompok. Kamu ambil satu-satu ya, ambil satu-satu ketua kelompoknya. Nanti juga kamu ambil ini
Ya, kamu ambil ini satu juga per kelompok. Nanti di dalamnya ini ada surat ayat-ayat Al-Quran, ayat surat Al-Ma'un ini. Nanti kamu susun ayat-ayatnya. Sudah Bapak pisah-pisah semuanya dari ayat tadi itu. Ya, surat Al-Ma'un. Nanti kamu susun ya berdasarkan urutan dari ayat-ayat surat Al-Ma'un. Ya, nanti ada ayatnya, kemudian nanti ada arti terjemahnya ada di dalam amplop. Ya, dalam amplop ini ya. Dah, silakan diambil ketua kelompoknya. Jangan kemudian dibukanya, ambilnya jangan sampai hilang kertas di dalamnya. Nanti buka baik. Nah, silakan diambil ketua kelompoknya satu-satu. Ya ambil aja satu. Ambil ini satu nak. Ambil satu. Nanti ditempel di sini. Ya, nanti ditempelkan, nanti ditampilkan ke depan siapa yang paling bagus dibacakan. Nah, ini ambil satu. Ambil ini satu nak. Nah, ininya satu. Nah, ini satu. Ya. Udah diambil. Udah per kelompoknya, udah nak? Udah ya? Udah? Silakan dibuka amplopnya baik-baik. Amplopnya dibuka bagus-bagus. Udah? Amplopnya dibuka bagus-bagus. Nah, ada isinya di dalamnya. Ya kan? Silakan dikeluarkan, jangan jatuh. Jangan jatuh. Itu semuanya itu ada ayat-ayatnya, potongan ayatnya, ya kan? Kemudian kamu buat dalam kertas kartonnya itu, kamu buat kayak gini. Ya, buat surat Al-Ma'un, QS Al-Ma'un. Nah, buat tulisannya ya Al-Ma'un. Ayat 1 sampai 7. Kemudian kamu buat tabel. Dah, buat tabel, buat 2 tabel, ya 2 kolom. Nanti di sini ayatnya. Kemudian di sini artinya. Ya, arti dari ayat itu kan udah ada di dalam amplop tadi kan. Nanti kamu susun, kamu diskusi dengan teman sekelompoknya, kamu susun, kamu tempel. Dah, ini ada apa namanya lemnya, kamu tempel di situ. Ya, kamu tempel. Nah, nanti kamu susun rapi-rapi. Di sini artinya ayat 1. Nah, di sini ayatnya. Ini nomornya ya. Ini nomor 1 ayat 1 berarti. Ini nomor 2 ayat 2 berarti sampai 7 kan? Sampai 7 kamu susun. Dah, kamu susun 1 sampai 7. Kemudian buat nama temannya di baliknya nanti, di balik apanya? Di balik kertas kartonnya itu buat nama kelompoknya. Dah, paham itu tugasnya? Paham? Paham tugasnya? Cuma menyusun dari rangkaian potongan-potongan ayat yang ada dalam amplop. Ya, silakan diskusikan. Buat apa tadi? Buat dulu. Kemudian dibuat nama kelompoknya. Dah paham? Nah, ini untuk menempelnya. Jangan sampai hilang. Ini lemnya. Di sini satu, ganti-gantian aja ya. Ganti-gantian di sini 1 lemnya. Ya, silakan gunakan. Dibuat dulu apanya. Nanti buat terakhir nanti ya. Terakhir dibikin.
Ya, cari. Menganjurkan ini nggak ada. Iya, sama. Sama aja. Mendorong untuk memberi makan orang. Ini. Bukan. Ini ya. Bukan nomor satu. Memberi makan itu yang nomor dua. Ada nih ini yang tidak menarik ya untuk memberi makan untuk yang mana ya Pak? Nggak ada untuknya, nggak ada untuknya. Udah gini aja, nggak ada untuknya. Boleh. Untuknya aja nggak ada. Nanti cuma udah gini aja ya, yang tiga. Nggak ada untuknya. Di sini gini aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada untuknya memang. Ya, memang nggak ada untuknya. Nomor 3. Nomor 3. Lo lah garis. Disusun aja dulu. Nah, mana-mana. Cari, coba cari. Maka.
Nah, itu ya bagus. Nah, satu pula. Nomor berapa lagi? 6. Nasdem tuh apa lagi dan mendorong dan ini mendorong. Iya. Tapi ini maju kan ini sama aja. Sama tuh. Dan tidak untuk memberi makan melaksanakan sholat berarti biru biru warna kesukaanku biru putih merah Bantu teman tuh nak carinya. Nah, bantu teman. Ah ya, bantu teman tuh. Dibantu teman carinya supaya cepat selesainya kan. Nah, tuh. tadi kan Bisa. Enggak boleh tak kalau enggak ikut tuh. Ya. Kita yang rugi. Nah, teman kerja, kita enggak kerja, kita yang rugi nanti. Teman dapat ilmu, kita enggak dapat ilmu. Itu gunanya ngikut, makanya Pak bagi per kelompok, bagi-bagi tugasnya masing-masing kan. Ada yang menempel, ada yang mencari. Nah, itu kerjasama. Kerjasama yang baik itu walaupun kerjanya berat, nanti akan terasa ringan karena disama-samain, ya. Nah, digotong royongkan. Nah, nanti kerja yang berat jadi ringan jadinya. Ya, kalau sendiri ya susah nanti. Susah kita carinya. Nah, bantu teman. coba lihat di situ. Oh iya iya. Ini yang B nomor 2. Dan tidak mengarang memberikan orang itu bukan 4, 5, 6. Kalau enggak muat nanti sambung aja di baliknya ya. Nah, sambung di balik. Kalau enggak muat nanti sampai 7, sambung di baliknya. Nah. melaksanakan sholat berarti cuma ini doang. Iya, berarti itu tuh. Ya. Nih. Terhadap sholatnya. Terhadap sholatnya. Nah, ada itu. Terhadap sholatnya. Nah, tuh nomor 5. Nomor 4 ya, berarti ini nomor 4, Nak. Orang-orang yang lalai, ya boleh terhadap sholatnya nomor 4 kan. Nah, tuh. Berarti ayat 4. Nah, disusun dulu. Bukan. Ini tempatnya. Itu mana? Jangan dipegang. Iya, kapan? Ini nomor 6, ini nomor 3. Ini nomor berapa? Itu apa? Jangan terhadap sholat apa? Itu yang sholat macam. Udah siap 6 di sini. Tapi belum ada. Nah,
Udah? Udah selesai? Nah, kelompok mana yang mau menampilkan dulu pertama? Siapa yang mau tampil dulu? Nah, boleh maju ke depan, Nak. Maju ke depan 2 orang per kelompoknya. Satu megang tugas kelompoknya, yang satu membacanya. Yang lain tolong perhatikan. Coba duduk di bangkunya, Nak. Nah, menghadap ke sana. Nah, sini satu, sini di depan. Nah, satu bacanya. Ah, silakan dibaca. Hasil dari kelompoknya. Bacakan. Bismillah, itu pakai artinya juga. Boleh. Nah, baca bismillah. Kan udah ada itu. Nah, silakan dibacakan, Nak. Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka itu Pegang nih, pegang. malu, Pak. Mana malu? Ada malu-malu. Bagus. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Ini apa ya, Pak? Allazina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Allazina hum yura'un. Allazina hum yura'un, yang kedua dia wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan. Dah, boleh taruh sini apanya hasil kerjanya. Boleh duduk. Ya, boleh pos. Ya, tunggu dulu satu lagi. Siapa yang mau temannya? Kelompok. Ya, boleh maju 2 orang ke depan. Nah, maju 2 orang ke depan. Ya, tunggu dulu nantian. Sini di depan sini, Nak. Nah, 1 orang membaca, 1 orang. Nah, boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang yang berdustakan agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itu orang yang mengadik anak yatim. Walayutu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celaka orang yang sholat. Al-lazim an sholati sahun, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Allazina hum yura'un, yang berbuat riya. Wa yamna'un na'un, dan engkau memberi bantuan. Boleh duduk. Nah, udah selesai. Nih, bagus. Nah, siapa kelompok mana lagi, Nak? Kelompok, ya kelompok boleh maju 2 orang. Nah, bacakan 1 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang mengadik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Bagus. Allazina an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya.
allazina hum yura'un, yang berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan. Nah, silakan kembali. Terima kasih. Yang udah tampil. Lanjut lagi. Udah tampil, udah bagus. Yang penting mau tampil ke depan. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aro'aital lazi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fazalikal lazi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik agama. Bagus. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Allazina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Allazina hum yura'un, yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan. Enggak. Silakan duduk kembali. Silakan duduk di bangkunya masing-masing. Nah, silakan. Belum lagi nak, belum kita tutup lagi. Nah, coba duduk dulu di bangkunya. Ya. Duduk di bangku masing-masing kayak tadi per kelompok. Nah. Per kelompok lagi. Enggak apa-apa. Per kelompok. Ya, per kelompok. Nah. Kumpulkan apanya lagi, nak? Apanya? Nih. Nah, itu ambil aja amplopnya. Dah? Kamu mana duduknya? Hah? Nah, itu makanya ya. Dah, kita simpulkan. Dah. Alhamdulillah, semua kelompok sudah tampil. Artinya kita sudah bisa memberanikan, yang pertama memberanikan diri ke depan untuk menampilkan hasil kerja dari kelompok kita. Itu yang pertama. Kemudian kita sudah bisa tampil di depan teman-teman kita. Penampilannya mungkin lebih ditingkatkan. Ya, kita bisa lihat mana kerjanya yang cepat, yang lambat. Nah, itu bisa terlihat sama Bapak kegiatannya semuanya. Ada yang tidak bekerja. Ya, seperti itu. Contohnya kita harus kerja sama supaya pekerjaan kita cepat selesai. Dah, untuk pelajaran kita itu tadi tentang surat Al-Ma'un. Senang enggak kayak gitu tadi? Senang. Itu caranya belajar kan? Cara belajar itu macam. Senang enggak kayak gitu belajarnya? Macam-macam kayak menyusun. Kan mudah menyusunnya kan? Tinggal kita cari. Tentu kita dalam hal itu harus kerja sama supaya cepat. Kalau mungkin enggak kerja sama, mungkin enggak sebelum selesai ini pekerjaan kelompoknya. Ya kan? Makanya harus kerja sama. Dari pelajaran tadi, siapa yang bisa menyimpulkan dari surat Al-Ma'un 1 sampai 7 tadi, nak? Siapa yang bisa menyimpulkan arti dari Al-Ma'un, surat Al-Ma'un tadi isinya kan sudah kita baca tadi. Artinya siapa yang bisa menyimpulkan? Coba siapa tadi? Coba. Apa artinya tadi, nak? Surat Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Terus? Al-Ma'un merupakan surat ke-107 di dalam Al-Quran. Bagus. Apa lagi yang dapat tadi di dalam Al-Ma'un tadi? Surat Al-Ma'un tergolongan surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Apa surat Makkiyah? Surat yang diturunkan di kota Mekah. Di area kota Mekah itu namanya diturunkan kepada Nabi Muhammad di kota Mekah. Itu namanya surat Makkiyah. Surat Makkiyah dan surat
Madaniyah. Ya, Madaniyah itu turunnya di Madinah. Nah, ada lagi tambahannya? Apa lagi, Nak? Tak boleh malu-malu. Kita kan belajar. Al-Ma'un terdiri dari Iya. 7 ayat. Nah, terdiri dari 7 ayat. Apa lagi? Tentang apa surat itu tadi? Siapa yang tahu? Tentang pendusta. Tentang apa? Orang yang menghasil anak yatim. Menghardi anak yatim. Apa lagi isinya tadi? Artinya tadi? Hah? Yang lalai tentang pendusta. Orang yang lalai tentang sholat. Apa lagi? Hah? Membuat dia. Membuat ria, tidak boleh ria. Nah, itu kesimpulannya ya. Berarti kesimpulannya kalau kita menafsirkan ayat itu, yang pertama isinya tadi tidak boleh tentang melalaikan sholat. Apalagi tadi, Nak? Tentang menghardi anak yatim. Kita harus mengasihi dan sayang kepada anak yatim. Karena anak yatim itu kan kasihan kita. Bapaknya tidak punya. Ya kan? Berarti dia sangat tidak ada pelindungnya. Ya kan? Kalau tidak ada bapak tentu kita merasa iba, ya kan? Alhamdulillah kita di sini semuanya masih dikasih orang tua. Makanya kita harus senantiasa selalu berbuat baik kepada orang lain, harus dibantu dia. Kalau tidak ada duit, tolong dibantu. Ada tidak teman kita di sekolah ini yang kayak gitu? Ada kan? Ada sebagian orang tuanya yang tidak ada. Kasihan kita. Kadang belanjanya nggak ada, jajannya nggak ada. Kalau kita punya kita harus kasihan sama teman kita. Nah, kita tutup pelajaran kita. Semoga pelajaran kita hari ini kan menyenangkan kan? Tapi karena waktunya lama kali, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan semua tugas kelompoknya. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada pertemuan berikutnya kita lanjutkan nanti pelajaran kita. Mungkin kayak gini juga pertemuan kita, ya. Nah, Bapak apakan kamu besok lebih banyak lagi membaca. Referensinya banyak membaca buku, ya. Kan sudah ada buku LKS, buku paket, boleh membaca di mana saja, boleh lihat YouTube. Kan sekarang ini sumber informasi ilmu itu sudah banyak, Nak. Ya, ada TikTok, kan ada ilmu di dalamnya. Dan bukan hanya kita TikTok itu gunakan untuk yang negatif, itu ada ilmunya itu. Ya, bukan untuk joget-joget saja. Ya, joget-joget. Nah, ada ilmunya, cari yang bermanfaat. Dah? Paham ya? Sekarang kita tutup dengan akhiri dengan berdoa, ya. Dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersama-sama 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah. Kalau ada salah Bapak dalam pertemuan ini, Bapak mohon maaf. Selanjutnya kita harus lebih giat lagi untuk belajar. Dah, paham? Dah, Bapak sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, boleh istirahat.